Ulama aja berebut duit ya Ustaz. Silap. Hah? Silap. Silap apa sulap? Ulama kok berebut duit? Hah? Manusiawi ya. Tapi jangan diatasnamakan ulama ya. Maksud saya jangan kayak gitu kali gitu. Itu diantara hikmah berkurban itu begitu. Hilangkan supaya sifat hayawaniyahnya itu. Kemudian dalam pembahasan tadi yang terputus ekornya sekarang. Kalau terputus ekornya memang dari asal, itu tidak cukup. Yang terputus telinganya dari asalnya ya nggak cukup. Tapi misalnya udah ditentukan gitu, terputus sikit gitu, nah itu nggak apa-apa, karena itu yasir, sikit. Walaupun ada beda pendapat, ya. Yang dijelaskan dalam dua hadis yang bertentangan tadi. Ada dua pendapat, tapi yang menghimpun antara dua hadis itu maksudnya kalau cacatnya sedikit itu boleh, kalau cacatnya banyak nggak boleh gitu. Cacatnya sedikit boleh. Terlebih-lebih sudah ditentukan untuk kurban cacat sedikit. Sehingga dijelaskan ini bukan hanya sikit, putus ekornya, tapi sudah ditentukan untuk kurban. Dimangsa kambing itu misalnya sama apa adzibu tadi artinya serigala ya, atau harimau. Harimau itu kan sukanya kambing. Karena nggak ada kambing, nggak ada binatang, kadang-kadang memangsa manusia itu. Yang lemah, kalau yang nggak lemah ya lari dia, itu kan. Kalau sudah ditentukan maka dimasukkan pendapat Ibnu Taimiyah di sini. Kalau sudah ditentukan kemudian terjadi ada aibnya, nah itu nggak apa-apa, tidak menjadi masalah gitu. Tapi panitia harus waspada. Kalau bisa jangan sampai terjadi kayak gitu panitia. Sehingga kalau panitia misalnya lena, dia tidak memperhatikan, malam hari raya tidak dikasih makan, paginya mati. Nah itu panitia tanggung jawab. Makanya hati-hati kalau jadi panitia ya. Jadi kasih makan, itu ya, jangan sur-sur jadi panitia ketuanya supaya terkenal di kampung itu, jangan disuruh-suruh kayak gitu. Mati dia, panitia tanggung jawab. Kalau udah kayak gitu lari semua untuk ganti. Ya, terpaksalah ketuanya. Nah, ya kalau kambing, kalau lembu berapa lembu Ustaz? Paling murah 13. Paling murah ya. Hah? Paling 14, 13 paling murah ya. 13 juta. Paling 60. Oh gitu. Itu lembu batang kuis. Ya. Karena ada lembu batang kuis, lembu Aceh, ya. Ada berat-beratnya itu, ciri-cirinya. Lembu apa? Serge beda lagi gitu ya. Jadi intinya kalau cacat keras jelas nggak boleh. Tapi sepakat ulama tadi yang 4 cacat itu nggak boleh. Tapi kemudian ada cacat sesudah ditentukan sikit itu boleh. Gitu. Terus dalam penjelasan hadis ini tadi, bahwa yang boleh menurut ijma ulama, yang boleh dibuat kurban itu binatang ternak saja. Unta, lembu,
sapi sama lembu sama aja ya. Kamu bilang apa? Sapi apa lembu? Sapi. Kamu orang Jawa. Kamu bilang lembu. Ini sapi, ini lembu gitu. Ya. Ya. Sama aja. Nggak ada sapi, nggak ada lembu, naik sedikit boleh kerbau. Kerbau boleh, ya. Kerbau itu dagingnya lebih enak, lebih gurih, tapi harganya lebih mahal. Tempat Ustadz ada kurban kerbau. Kalau saya sering dapat, karena jamaah itu ada yang suka ngantar itu masing-masing. Nanti datang ini kambing Ustadz, datang ini lembu Ustadz, datang ini ayam Ustadz gitu. Datang ini spesial ini Ustadz katanya. Apa saya bilang itu? Ini kerbau. Kami kurban di masjid itu kerbau katanya. Nah, baru disisihkan kasih tahu sama istri saya ini gitu. Kerbau itu agak mahal. Sudah agak jarang agak mahal. Tapi di Kudus kalau kurban semua kerbau, nggak ada yang lembu. Gitu. Unta nggak ada turun ke lembu, kalau nggak ada, misalnya walaupun ada boleh kambing. Tapi yang paling afdol itu kambing sendirian. Selain mengalir sendiri darahnya, itu Nabi kurbannya dengan kambing. Kalau tadi lembu boleh berkongsi 7. Kalau mau sendirian ya boleh. Misalnya Ustadz Munib ini udah agak kaya. Amin. Ya, saya korban 1 lembu Ustadz saya sendiri, boleh. Saya korban 7 orang, boleh. 7 orang berkongsi 2 juta 7 14 ya 14 juta. Nah masalahnya ya kalau dikali-kali menurut akal ya, ada hadis yang menerangkan azimu duhayakum fa innahu ala sirati matoyakum. Besarkanlah kurban kalian, nanti di sirat sana menjadi tunggangan kalian gitu. Maka 7 itu yang nunggang menurut hadis itu kurban itu, binatang kurbannya itu. Ustadz ikutlah antara 7 misalnya ya. Yang satu lagi istrinya wak sebelah gitu kan. Yang satu lagi tukang main judi kurban ya. Yang satu lagi tukang main gitar. Campur-campur situ nanti. Maka kalau dipikir-pikir berarti kumpul 7 orang ini beda-beda. Maka istrinya wak itu didekati sama Ustadz inilah. Iya kan? Kan 7 orang ditulis kan. Si fulana gitu kan. Enak kali lah Ustadz. Ini udah tua. Ya. Nggak pernah mikir Ustadz kayak gitu. Kalau kambing kan sendirian, dinaiki sendiri, udah kan cut. Yang susah kamu nggak pernah kurban. Naik apa kamu? Hah? Kereta nggak ada sana. Ya. Alphard Ustadz nggak ada. Apalagi mobil Ustadz mobil Ustadz? Avanza ya. Avanza 3 mobil Ustadz kan? 1 yang nampak, 2 belum nampak ya. Saya sering lewat rumah Ustadz, tutup aja. Mau singgah sekali-sekali itu. Takut dihutangin macam mana Ustadz tutup.
Ya. Jadi kalau kambing itu kan sendirian, nggak nunggu-nunggu siapa. Nah ini misalnya yang tukang judi itu tadi masih ada urusan. Ini yang 6 nunggu gara-gara 1 orang ini. Lama kali katanya kan. Ya. Makanya bagus sendirian. Nggak pakai nunggu-nunggu sana nunggu sini. Yang tukang judi, kau judi kan kata saya kan. Nggak bisa naik kau katanya. Kutokoi dulu kata malaikat kan. Siksa dulu kau misalnya kan. Nah Ustadz nunggu-nunggu situ. Aku tukang ngajinya katanya kan. Nah, yang nenek-nenek itu udah sama Ustadz itu. Ustadz rangkul aja itu. Ya. Kira-kira kayak gitu kalau menurut hadis tadi itu. Dohiku azimu besarkanlah kurbanmu. Fa innahu ala siroti matoyakum. Makanya kambing saja. Dulu saya kurban kambing sendirian. Terus yang kedua saya niatkan untuk semuanya. Udah jadi. Makanya yang lebih afdol itu kambing. Ini disebutkan di sini ya. Wadzahiru annal ghanama fil udhiyati afdalu. Fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Makanya Ustaz syukur kurbannya kambing Ustaz ya Ustaz. Lembu ya. Karena saya tengok udah rame, udah orang udah siap nyembelih semua, baru nyembelih sendirian Ustaz kan. Saya dengar Ustaz syukur kurban katanya masuk di WA gitu ya. Cuma bukan WA Ustaz syukur, WA orang ya. Karena Ustaz syukur itu di situ udah sesepuh, tinggal anak-anak muda lah yang meramaikannya gitu. Kalau saya ini antara muda dan tua masuk, muda masuk sikit-sikit. Ya Ustaz. Ya. Kalau orang tua diikutkan saya. Mau foto pun udah mau pulang pun jangan dah Ustaz. Enggak bisa foto dulu gitu ya. Udahlah saya ini enggak cocok foto-foto, udah tua saya bilang. Enggak perlu katanya. Akhirnya foto dulu gitu. Jadi unta. Di sini katanya yang pertama itu unta. Nah kita di Indonesia nggak ada unta. Kalau korban unta tambah jadi masalah. Korban unta, potong Masjid Nurut Tufail. Ini dari mana untanya? Apa sumbangan dari siapa Nazarudin katanya kan? Kan familinya Nazarudin itu kan? Tetangga. udah lepas Nazarudin itu. Kabarnya udah. Kita pernah berkunjung. Oh, orang situnya itu ya. Pandai-pandai orang situ. Iya Ustaz. Kayaknya nama saya yang diikut-ikutkan Dandin gitu. Nazarudin yang korupsi banyak itu. Ya. Lupa kalian itu orang Medan itu. Hebat orang Medan ya. Masuk penjara pun wali kotanya nggak masuk penjara. Dulu yang aman-aman karena belum ada KPK. Siapa dulu sebelum Rahutman siapa Ustadz? Abdillah masuk. Sebelum Abdillah Marhalim, Rangkuti ya, Rangkuti nggak masuk. Saya pertama-tama ke Medan hari raya ke rumah si Rangkuti itu, ya, masih ikutlah kenal-kenal sama kayak gitu. Dibawa, ada yang bawa ya, beberapa pimpinan pesantren saya diikutkan. Dari Rangkuti sesudah itu masuk semua itu kan. Sampai sekarang masuk.
Ini berikutnya ini yang masuk entah yang mana, yang bola apa yang mana satu lagi? Hah? Dua-dua Nasutioni, Nani ya. Bobi Nasution, Ahyar Nasution. Kata Ustadz Syukur yang jadi Bobi ya Ustadz. Karena Ustadz Syukur tahu itu sebelum kejadian itu. Karena Bobi dibolo sama Jokowi. Mana berani sama Jokowi sama PDI. Kalah itu. Itu Ustadz ya. Tapi kalau Allah menghendaki ya lain ya. Itu kan hitung-hitungan politik. Sesudah itu masuklah siapa? Akhyar. Siapa? Siapa rumah? Enggak. Maksudnya sesudah selesai permasalahan dituntut. Siapa ini? Ya. Karena ada permasalahan uang Quran itu katanya ya. Apa uang Quran? MTQ ya. Ya kalian nggak baca koran. Ustadz nggak ikut kan? Nggak kena ya. Oh Ustadz bagian kawin-kawin ya. Nikah ya. Kalau itu kan bagian baca Quran. Cuma dia apa namanya? Bagian pimpinannya gitu ya, pimpronya. Kalau namanya ijma itu tadi nggak boleh dilanggar. Nggak ada unta ya pindah. Cuma lembu sama apa namanya? Kambing. Tapi ada riwayat yang mengatakan kuda. Ada riwayat yang mengatakan ayam. Ini keluar daripada ijma ulama. Tapi seandainya lah ya, misalnya rumah kamu jauh dari masjid sendiri gitu ya. Sendiri rumah kamu agak dekat dari esek-esek misalnya ya. Udah jauh lah, gak dapat bagian lah kartu itu. Kamu potong ayam, kamu niati juga dapat pahala itu. Ya. Ngaji saya loh, bukan nggak ngaji nih. Guru saya mengatakan kalau kamu niati karena itu hari jamuan Allah Ta'ala, nggak bisa kurban kambing, kalaupun pembagian pun nggak dapat, udahlah potong kambing, potong ayam. 2, niat untuk merayakan dan melaksanakan jamuan Allah Ta'ala, Allah memberikan pahala. Walaupun pahalanya tidak seperti kurban. Gitu ya. Jadi jangan dicela. Karena ada riwayatnya Abu Hurairah dan ada yang sebelumnya itu. Dari Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas, Anna Bilalan doha bitikin. Bahwa sahabat Bilal itu kurban dengan ayam. Tapi keluar daripada ijma ulama itu. Kalau memang ia mampu pada umumnya nggak boleh dibuat. Sebab keluar dari ijma itu nggak boleh. Makanya dikatakan illa mahukiya gitu. Tapi ini masalah ayam tadi. Tapi ini kuasa dari mana saya baca? Kabarnya begini. Kalau orang tak mampu berkurban, orang miskin lah biasanya. Dia tak bisa dapat daging kurban, tidak mampu berkurban. Ya paling tidak sebagai penghormatan hari raya kurban, misalnya dia beli ayam. Itu gimana pendapatnya? Ya tapi udah saya terangkan tadi. Boleh ya, jauh dari apa gitu ya. Boleh dapat pahala. Tapi Ustadz dekat masjid. Panitia Pak Suryono ketua. Oh dia donatur. Oh. Ya.
Oh ya. Ini termasuk cacat panitia kan cacat apa? Masyarakat mempercayakan sama panitia itu ada sekitar 8 atau 7 ekor lembu lah. Kelola panitia. Cuman masing-masing ini perbedaannya sangat signifikan gitu antara lembu dengan apa gitu. Kok beda-beda 2 kilo 3 ekor nggak ada masalah kan? Beda-bedanya macam mana? Beda-beda besarnya gitu. Oh ya. Cuma ada satu yang jauh kali perbedaannya dari yang pertama dan yang kedua. Iya. Bahkan ada yang menyebut itu lembu kambing itu. Hah? Lembu kambing. Apa itu? Namanya lembu tapi kayak kambing gitu. Besarnya gitu pakai besar. Kecilnya. Iya lagi besarnya. Kecilnya. Iya. Jadi bagaimana nih tanggung jawab panitia ini? Oh iya. Bahkan kedudukan apa ini? Jamaah yang nanti mempercayai sama panitia ini semacam ada kurang apa lagi? Kok beda? Iya. Besar besar. Ustadz biasanya bagian yang kecil itu. Bagaimana kedudukannya? Ini katanya yang terbaik yang besar kan? Iya. Itu satu besar, besarnya agak kecil. Jadi minta maaf ya sebelum dia jawab. Iya. Jika bisa Pak Kuas Suryono tadi. Iya. Dia sekarang nggak kuat lagi. Ini gini kasusnya tuh Ki. Jadi dibelilah oleh panitia Iya. lembu tadi ke Dr. Denda. Ah. Tandai. Ini berat 70, ini 80. Udah di apa lah gitu kan, udah ACC sekian harganya sekian. Pas hari penjemputan beda. Iya. Yang tertipu itu, itu yang kurasa yang ketangkap tadi permasalahan. Jadi panitia pun, ya macam mana nih, macam mana. Dan yang lucunya lagi, itulah memang musibah betul-betul. Yang berakad kawan akad yang pertama tadi, yang beli lembu itu, nggak ada, anaknya yang ada. Situ anak si pemilik lembu tadi. Bapak kemana? Oh perginya kemana? Jadi mana bu? Kapasan bapak kalau nanti datang panitia dari masjid itu pergi ruang 4, ini kata ayah. Yo, cuman mau di mana? Orang dia nunggu, nggak mungkin awalnya. Itu macam mana kisahnya? Iya. Cuma biar lembu aja. Yang Lembu. tadi 70, 59 Ki. Iya. Jauh kali lah. Iya. Pertama, orang yang jadi panitia itu harus muktaman. Harus terpercaya dan memang berpengalaman tentang pelembuan itu. Ya. Kenal kalau bisa. Sudah biasa ya sama orang yang memang agennya itu. Kita tahu itu seperti itu. Makanya kalau seandainya ada kekurangan itu, kalau dari sisi hukum itu memang tetap jadi. Cuma kekurangannya sama panitia. Sebab dalam hadis itu kalau satu lembu, satu ekor itu berserikat untuk 7 orang. Kecil ataupun besar. Sehingga kalau misalnya lembunya besar seperti lembu Australia sampai 1 ton itu atau 900,8 misalnya ya, itu pun nggak boleh 8 orang, nggak boleh 9 orang, walaupun secara ekonomi itu 10 orang pun bisa itu, ya, dibanding dengan yang satu yang biasa lembu batang kuis misalnya. Artinya kalau dari sisi ekornya, saya bacakan hadisnya di dalam kitab Muhadzab yang sudah ngajikan di sini hatam-hatam, wal majmu' dan kitab majmu', sarahnya Muhadzab bukan majmu' syarif. Wa yajuzu ayyashtarika sab'atun fi badanatin wa fi bakorin. 5 rawah Jabir bin Abdullah, boleh berkongsi unta ataupun lembu 7 orang berdasarkan riwayat hadis Jabir bin Abdullah. Nakharna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami menyembelih bersama Rasulullah di hari Hudaybiyah unta untuk 7 orang berkongsi
satu lembu 7 orang berkongsi. Fa in istaraka jama'atun fi badatin akbar wa ba'dhum yuridul lahma wa ba'dhum yuridul qurbata jaza. Kalau seandainya 7 itu berbeda-beda niatnya itu pun boleh. Satu niat kurban, seandainya enggak di masjid ini ya. Di masjid mana mau karena panitia kurban. Satu niat apa namanya yang punya anak itu akikah ya. Satu niat mau nyunatkan misalnya. Itu semua beda, yang penting bisa berkongsi 7 orang. Artinya kecil ataupun besar bisa berkongsi 7 orang. Karena kalau besar pun tidak bisa untuk 8 orang atau 9. Ya enggak ada secara ekonomis orang ahli ekonomi tapi di kampung-kampung gitulah ya. Ya, kan di kampung-kampung itu pun ada juga lah yang bos-bosnya ekonomi kampung gitu. Lembunya besar, maksa sama ustadz untuk 8 orang. Ustadz nggak mau ngasih. Kitab semua 1 lembu 7 orang. Nah, oh lembu ini saya besar Pak. Bapak nggak pikirkan kalau lembu saya ini dibanding dengan biasa. Ini untuk 10 orang pun bisa. Saya untuk 8 orang saja. Iya di kitab cuma 7. Jadi saya nggak bisa memutuskan. Sampai kepada ustadz yang ahli ilmu, udah kiai, didatangi, saya mau kurban, lembu saya besar untuk 8 orang. Kiai ini pandai ilmunya dalam berfatwa mengatakan setelah ditengok-tengok bolehlah 8 orang katanya. Ya. Tapi kamu kan kecil-kecil, kalau naik nanti nggak bisa. Coba kamu naik, nggak bisa lah pakai lembunya besar, katanya kan. Caranya kamu naik ini bisa pakai panjatan, kursi atau apa. Ya kalau kursi bisa katanya. Tapi karena lembu ini panjatannya kambing, maka tambah kambing 1 untuk panjatan nanti di akhirat. Gitu ya. Jadi boleh ini untuk kurban 8 orang boleh, tapi tambah panjatannya supaya kalian bisa naik. Tapi itu cuma siasatnya Pak Kiai itu supaya orang itu mau kurban yang 7 orang lembu, yang 1 kambing itu orang 1 orang. Udah kata Pak Kiai bisa kok katanya. Cuma nggak bisa kita naik pakai panjatan katanya kan. Datang ke ustadz diange-angei. Ustadz nggak pandai, Pak Kiai aja boleh gitu ya. Ya. Ditanya betul-betul pakai panjatan katanya. Didatangi, kau pun orang mau ibadah kau pun nggak pandai. Ya udahlah, saya pakai akal kayak gitu. Oh iya ya Pak Kiai. Lain kali saya niru Pak Kiai lah katanya kan. Artinya ini sudah saya dengarkan dari 2 kiai yang cerita kayak begitu. Ya. Jadi artinya walaupun besar tidak bisa untuk 8 orang. Artinya kalau menurut fikihnya yang kecil itu, yang lembu kambing atau kambing lembu itu, ya, itu ya cukup. Cuma salahnya panitia ini, kecewa orang karena kecil itu. Jadi artinya di dalam jual belinya itu supaya jangan terjadi horor, ketipu. Nah itulah makanya panitia lah sebenarnya seandainya nanti dosa di akhirat, panitia bertanggung jawab itu. Ya, ya. Makanya survei dulu, ya. Dulu saya kira-kira 5 tahun yang lalu saya bisa nembus ke tempat-tempat itu cuma main telepon saja. Sudah itu saya nggak ikut lagi karena kesibukan. Main telepon saja udah kenal sama saya. Di Batangkuis namanya ini. Ada namanya Ustadz Yamin, itu udah di masjidnya itu 15 lembu segala macam udah biasa. Saya ikut ke situ. Nggak pernah ketipu karena saya ambil 1 lembu ke situ juga nggak juga ketipu. Makanya lain kali harus sungguh-sungguh yang terjadi pembelian jual beli jangan sampai terjadi penipuan.
Itu Ustadz intinya. Ya, tapi ini sedikit aja. Sebenarnya saya tengok panitia itu sebenarnya nggak survei. Udah 3 kali orang ke sana. Cuman pas hari hanya bapak yang sepaten tadi, maksudnya punya lembu tadi, pergi dia, tinggal anaknya di situ. Jadi kalau dibatalkan orang udah nunggu. Itu tidak dibatalkan. Enggak, tapi kan nanti dia kan tertipu deh. Ki. Iya, maksudnya ini nggak sesuai dengan janjinya. Bilang itu aja memang tak sesuai. Jadi kemarin itu dia kan, kalau itu gimana? Datangi aja lah punya lembu itu lagi. Jadi datangi lagi besoknya, bawa lembu yang pertama itu maunya ditunjukkan di foto, ya beratnya sekian. Sekarang kan HP canggih-canggih, apalagi HP Pak Suryono itu 6 juta, ya, ya, gambarnya kinclong itu HP yang segitu itu, ya. Baru nanti datangi lagi, foto waktu itu datangi. Ini gimana Pak? Bapak, saya laporkan ke polisi. Iya kan Dil, terjadi penipuan. Kan polisi kembut itu, apalagi situ bawa polisi potongan. Panitianya pun polisi juga gitu. Iya polisi ada yang baik-baik. Ya. Bingung aku betul. Iya sukan. Bingung aku. Kok ada penipu kayak gini? Makanya kalau ikut ke masjid itu kayak gitu dia. Coba kalau nanti coba ke Polda gitu, langsung kawan-kawan mainkan aja katanya kan gitu. Ikut dia karena di masjid ya bingung aku katanya kan. Karena kawan-kawannya nggak ada yang polisi. Kalau udah di Polda, kawan-kawannya banyak, mainkan aja biar aku yang maju, aku nggak kenal, kata gitu dia. Berapa apanya katanya kan gitu dia. Jadi saya kan ada ceramah saya di Polda, jadi saya kenal bagaimana keadaan polisi itu. Hari Kamis pagi ya ada khutbah ceramah saya di Masjid Al Hidayah itu sebelum Covid, tapi udah lama Covid ini nggak ada lagi, jadi masukan pun udah berkurang lah. Iya. Jadi itu saja barangkali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya masalah kurban ini banyak permasalahan. Tapi bukan masalah hukumnya, dari segi teknis. Saya pernah ceramah kumpulan 5 perwiritan atas nama Ketua MUI. Nah, udah hebat lah ini ya. Ketua MUI. Saya karena masalah hukum, pokoknya yang kayak gitu saya dimajukan. Ya. Kalau misalnya doa di bank itu saya nggak bisa, ya. Karena gampang orang itu ya. Tinggal gini aja. Tapi kalau masalah hukum itu, jadi masuklah masjid ini penuh perwiritan itu di Jalan Amal. Sana Sunggal, ya. Isinya teknis. Saya sudah siapkan tentang hukum-hukumnya. Saya catat semua lengkap. Teknisnya misalnya kayak gimana nya Pak katanya kan. Udah dikasih pun apanya, ngambil sendiri panitianya segala macam lah. Bagaimana hukumnya ini katanya kan. Udah ada bagiannya ini 2 bungkus. Ngambil lagi dia. Dari belakang katanya kan. Ya, macam-macam lah masalah teknis semuanya. Ya. Jadi ramai akhirnya, bukan aku ya katanya kan gitu. Bukan dari kelompok kami itu katanya kan. Karena 5 perwiritan. Jadi masalah teknis semua, banyak permasalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin
Allahumma nas'aluka as-salamata min jami'il musibah wassalamah min wabak corona was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.